Halo Sobat Mania, Murai Mania, salam jumpa kembali di channel saya. Tentunya channel yang tetap konsisten membahas tentang rawatan, settingan, dan permasalahan yang terjadi pada murai batu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan di saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia. Dimanapun teman-teman berada, dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segala rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang murai batu yang ketika digantang mengalami over birahi ataukah murai batu tersebut kurang tenaga. Dan untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video pembahasan kali ini sampai habis. Oke teman-teman, murai batu yang ketika kita gantangkan di sini penunjukannya ngelowo seperti murai batu yang di sini kelebihan birahi ataupun oper birahi, bahkan ada juga yang ekor yang ngayun-ngayun ataupun matokin ornamen sangkar. Tetapi di sini hati-hati teman-teman, karena penunjukan murai batu oper birahi dengan murai batu kurang tenaga itu sama. Kenapa saya katakan sama? Di sini itu hanya penunjukan teman-teman. Jadi teman-teman di sini jangan melihat penunjukan. Teman-teman nanti akan tertipu. Lalu di sini teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, biasanya untuk kasus-kasus murai batu yang seperti ini biasanya dialami oleh murai batu yang berkarakter tipe dingin birahi yang dalam dan juga murai batu tipe panas, dimana biasanya untuk murai batu yang tipikal dingin, kalau kita berbicara yang birahi yang dalam, di sini biasanya misalkan teman-teman memberikan jangkrik yang banyak, enak murai batu tersebut, enak, arahnya lebih positif, gacor. Tapi di sini temannya kan biasanya dengan penjemuran teman-teman, penjemuran yang kencang. Di sini salah satu saja misalkan salah, misalkan teman-teman di sini hanya memberikan jangkrik saja yang banyak tanpa diimbangi dengan penjemurannya, otomatis yang naik hanya birahi si murai batu tersebut. Lalu sama sebaliknya, jika teman-teman di sini hanya memberikan penjemuran yang kencang tanpa diimbangi dengan pemberian IF yang banyak, ataupun misalkan teman-teman berikan sedikit, di sini maka murai tersebut pun juga tidak akan kerja teman-teman. Akan ada penunjukan-penunjukan negatif. Sama seperti murai batu tipikal panas. Misalkan dia mengkonsumsi IF banyak, enak dengan diimbangi dengan pemandian. Tetapi di salah satu misalkan teman-teman hanya memberikan IF-nya saja yang banyak tanpa diimbangi dengan pemandiannya, maka di sini murai tersebut akan jatuhnya galak teman-teman, galak, akan mengejar-ngejar musuh juga, penunjukannya nampar-nampar. Lalu sama sebaliknya, jika teman-teman di sini memberikan pemandiannya saja yang rutin tetapi tanpa diimbangi dengan IF yang banyak, murai tersebut ketika digantangkan juga hanya durasinya saja yang dapat, tetapi ya ngukluk teman-teman, tidak ada emosinya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi rawatan itu sebenarnya kita harus mengklopkan antara karakter sesuai yang kita rawat teman-teman. Lalu di sini bagaimana kita mengetahui bahwa murai batu kita tersebut sebenarnya mengalami over birahi kah atau kurang tenaga kah? Caranya seperti ini teman-teman. Caranya misalkan teman-teman nih di sini murai batunya sebenarnya ketika diberikan jangkrik masih lahap, masih kuat, mampu makan banyak. Tapi di sini teman-teman memberikan settingannya rendah, tidak sesuai. Di sini juga penunjukan lainnya juga, misalkan murai batu tersebut juga sebenarnya masih sulit ketika masuk teman-teman berikan pemandian. Di sini sulit. Itu kan menandakan murai tersebut sebenarnya bukan over birahi, tetapi sebenarnya murai tersebut adalah
kurang birahinya. Dan ketika digantangkan, murai tersebut juga sama penunjukan yang seperti saya bilang, lowo, murai yang kurang tenaga. Penunjukannya sama seperti oper birahi, dia seperti hanya matok-matok ornamen sangkar, ekornya pun ngayun-ngayun, seperti tidak ada tenaga. Lalu di sini juga ngelowo. Di sini teman-teman, nah, jangan berpatokan bahwa murai batu tersebut hariannya sudah gacor om. Gacor itu karakter teman-teman. Ingat, gacor itu karakter. Ada murai batu yang di sini makan IF-nya sudah mentok nih, sudah tidak kuat. Birahinya sudah dapat, dangkal. Tapi di sini mandinya pun juga mudah ketika teman-teman masukkan ke dalam keramba murai tersebut. Artinya doyan mandi ya, deman mandi. Tetapi kesehariannya murai batu tersebut tidak gacor. Sebenarnya kan untuk birahi sudah dapat. Jadi murai kegacoran itu tidak bisa kita jadikan patokan bahwa murai batu tersebut sudah dapat birahi ataupun oper birahi, teman-teman. Itu kan berarti artinya ponis kita yang pertama awal murai batu tersebut ketika kita gantangan oper birahi kan kita salah, teman-teman. Kalau kita lihat penunjukannya. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Murai yang ketika dia nutrisi, kebutuhan power birahinya belum terpenuhi, maka akan lahap teman-teman untuk memakan IF-nya. Tetapi seiring dengan waktu berjalan, jika birahinya sudah tercukupi, dia tidak akan lahap. Jadi itu yang contoh kasus murai kurang tenaga. Lalu untuk yang benar-benar oper birahi ya teman-teman silakan cek dari evaluasi dari rawatan sebelumnya. Misalkan yang seperti saya bilang di awal, teman-teman di sini memberikan jangkrik banyak, tetapi di sini tanpa diimbangi dengan penjemurannya, otomatis birahinya aja yang naik. Lalu teman-teman di sini sudah memberikan IF-nya nggak kuat makan banyak, hanya di bawah 5, dan burung di sini juga hariannya juga gacordor. Ketika teman-teman masukkan ke dalam keramba pun juga di sini burung ternyata langsung mandi. Hobi mandinya, nafsu mandinya besar, suka mandi. Jika teman-teman masukkan setiap hari pun dia langsung mandi. Nah, itu murai tersebut memang dipastikan murai tersebut sudah mentok birahinya ataupun OB, teman-teman. Jadi kita cara menganalisanya seperti itu ya teman-teman, agar kita tidak tertipu. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, kita jangan hanya melihat dengan penunjukan saja. Karena penunjukannya murai yang OB dengan murai yang kurang tenaga pun akan sama teman-teman. Penunjukannya sama. Jika kita di sini tidak menganalisa kembali, hanya melihat penunjukan saja, maka kita akan tertipu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam murai mania.